Jadi Hmm. sebenarnya dok, kalau secara ilmiah dokter, penyebab tersering dari kanker anak ini apa ya dok ya? Apakah memang murni karena genetik atau ada penyebab lain dok? Genetik itu berperan sangat besar, ya. Terutama di kanker anak ini genetiknya sangat dominan, instabilitas genetik itu. Tapi begitu saya bilang tidak stabil genetik, itu bukan berarti diturunkan ya. Sangat berbeda. Jadi artinya kalau kalau diturunkan tuh herediter. Tapi kalau genetik itu ada mutasi di dalamnya yang bisa diturunkan dan tidak diturunkan. Nyatanya atau faktanya hanya sekitar 10% kanker anak itu yang diturunkan. Lalu kemudian yang paling paling populer adalah delay infection. Jadi dia mendapat infeksi yang terlambat gitu ya. Di Oke. kehidupan masa kini kan orang tuh lebih cenderung steril ya. Jadi dia menghindari kuman, menghindari infeksi gitu Iya. ya. Sekitar 5-10% bayi-bayi itu sebetulnya udah punya gen yang bersifat sebagai gen yang nggak normal ya. Tapi hanya bersifat sebagai protoonkogen namanya. Nah, jadi ibarat singanya lagi tidur. Tubuh kita itu perlu dilatih untuk mengenalikan lingkungan. Lahir spontan gitu ya. Kalau kita berkenal dengan kuman-kuman di jalan lahir gitu kan. Nah, itu juga si bayi akan berkenalan tuh, akan kenal kuman ini, virus ini, parasit ini gitu dalam dalam kehidupannya yang early gitu ya. Terus vaksinasi misalnya, divaksin dia kenal gitu di bawah 1 tahun kan ya, kenal seperti itu. Nah, kalau dia misalnya sangat steril lalu kemudian cesaria misalnya ya, itu juga salah satu dikatakan merupakan faktor risiko ya. Jadi jangan bermudah-mudah juga untuk hal tersebut. Nah, begitu misalnya si bayi itu tidak mengenali atau tidak berkenalan dengan infeksi di 1 tahun pertama, lalu kemudian dia mengalami infeksi yang di atas 1 tahun yang disebut delay infection, itu akan menggulirkan atau mencetuskan mutasi yang sudah ada itu menjadi bermanifest menjadi satu teorinya. Jadi kita misalnya seringkali melihat kasus leukemia limfoblastik akut misalnya yang terjadi pada kebanyakan umur 2-6 tahun gitu. Sekarang di bawah 2 tahun. Jadi secara umum itu hanya menjelaskan sebagian. Kita nggak tahu apa nih yang sebetulnya terjadi ya. Hingga yang kita bisa lakukan kalau kita tahu penyebabnya kita bisa cegah kan. Beda kanker anak dan dewasa adalah dia tidak dapat dicegah gitu.